Sahabat Muslim yang beriman, haji adalah ibadah dengan pahala yang besar, namun hukumnya tidak wajib dikerjakan bagi yang mampu. Dan buat kita yang tidak mampu, khususnya secara materi, ternyata ada ibadah yang pahalanya setara haji. Mengutip dalam buku Al-Bait, Misteri Sejarah Ka'bah dan Hilangnya di Akhir Zaman menjelaskan, amalan-amalan yang berpahala seperti atau setara pahala haji tidak akan menghapus kewajiban haji. Sumber lain, mengutip dari buku Setia Selagi Engkau Taat dan Ingat Allah karya Yasir Husain. Inilah ibadah yang pahalanya bisa menyamai pahala seorang yang telah berhaji. 1. Melaksanakan salat 5 waktu. Bila ingin mendapatkan pahala yang besarnya menyamai pahala haji, tetapi belum diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji, bisa dengan merutinkan salat 5 waktu di masjid. Tidak perlu menunaikan ibadahnya untuk mengganti pahala haji dan umrah, cukup niatkan sebagai mestinya yaitu niat ibadah salat wajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berjalan menuju salat wajib berjemaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani. 2. Salat isyirak. Salat lainnya yang mempunyai pahala setara haji adalah salat isyirak. Berikut ini tata cara pelaksanaan salat isyirak. Salat subuh berjamaah di masjid. Berdiam untuk berzikir dan melakukan kegiatan bermanfaat. Saat matahari mulai setinggi tombak, kerjakanlah salat isyirak 2 rakaat, atau salat duha di awal waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan salat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. 3. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Ibadah lain yang berpahala setara haji adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani. 4. Bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setelah salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumrah, berjihad serta bersedekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir salat sebanyak 33 kali. 5. Umrah di bulan Ramadan. Mengutip buku 10 Sebab Dicintai Allah karya Abdul Aziz Mustafa disebutkan suatu cerita oleh Abu Dawud radhiyallahu bahwa salah seorang perempuan meminta kepada suaminya agar ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami itu bertanya, ibadah apa yang pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji bersamamu, Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dariku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa ia bisa mendapatkan hal itu dengan melakukan umrah bersamaku pada bulan Ramadan. 6. Berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah, dan berjihad. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Bila orang tua sudah tiada, masih bisa mendapatkan keutamaannya dengan cara mendoakan keduanya. Banyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kedua orang tua, penuhi janji atau wasiat mereka, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat, memperlakukan teman dekat keduanya dengan baik, dan bersedekah atas nama orang tua.